Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter tercepat sejak tahun 1980-an, namun tidak terlalu berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2023. Eropa, pada dasarnya, telah melepaskan diri dari ketergantungan pada gas Rusia dan tidak terjadi bencana ekonomi. Inflasi global turun, namun pengangguran tidak meningkat secara signifikan, sebagian karena pasar tenaga kerja sejauh ini telah melemah terutama menurunnya lapangan kerja. Menjelang akhir tahun, kelompok optimistis yang meramalkan terjadinya soft landing terhadap perekonomian global tampaknya akan menang. Namun menurut jurnal Inggris The Economist, jangan berharap perekonomian global akan mengalami soft landing pada tahun 2024. Meski inflasi menurun, namun perekonomian dunia masih akan rapuh pada tahun 2024 ini. Inflasi yang turun baru-baru ini memberikan kelegaan bagi para gubernur bank sentral masing-masing negara. Namun di negara-negara kaya, kecuali terjadi resesi, inflasi kemungkinan besar tidak akan terus turun hingga 2%. Di satu sisi, pasar tenaga kerja masih terlihat terlalu panas dan pertumbuhan upah nominal terlalu tinggi. Di sisi lain, perekonomian harus menghadapi dampak kenaikan harga minyak. Menurut The Economist, bahwa ketika guncangan pasokan yang disebabkan oleh pandemi virus corona dan perang di Ukraina yang sepertinya telah mereda, rantai pasokan berjalan lancar dan perekonomian mengalami penyeimbang kembali. Namun karena pengurangan produksi minyak di Arab Saudi dan negara-negara lain, dan sejak musim panas tahun lalu, harga satu barel minyak telah naik sekitar sepertiganya, dan kenaikan harga minyak akibat serangan terhadap Israel oleh kelompok militan Hamas pada Oktober lalu kemungkinan dapat memicu kekhawatiran inflasi gelombang kedua. Bank-bank sentral utama dunia kemungkinan besar tidak akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Sebaliknya, memandang rebound inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak hanya bersifat sementara. Dan bukti terbaru menunjukkan bahwa perekonomian AS dapat bertahan dengan pengetatan moneter. Meski perusahaan-perusahaan besar membiayai kembali utangnya, bahkan ketika rumah tangga yang menghabiskan tabungan mereka akibat COVID-19 mulai merasakan tekanan. Namun tingkat suku bunga yang tinggi dapat membawa perekonomian zona euro yang memang sudah tidak stabil itu ke dalam resesi, dan kekhawatiran mengenai inflasi dapat menghalangi para pembuat kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Perekonomian AS didukung oleh pinjaman pemerintah yang tinggi. Tingkat pertumbuhan tahunan defisit pemerintah federal AS telah melampaui 7% PDB. Masyarakat dengan sengit memperdebatkan apakah suku bunga telah memasuki kondisi tinggi dalam jangka panjang. The Economist menyebutkan bahwa jawabannya tergantung pada gelombang pinjaman apakah akan terus berlanjut, dan Kongres AS pada tahun pemilihan presiden. Prioritas pertama calon penguasa Gedung Putih berikutnya adalah melanjutkan pemotongan pajak yang dilakukan mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018. Yang sebagian besar akan berakhir pada tahun 2025, dan bahkan Partai Demokrat tidak mau membiarkan pemotongan pajak tersebut berakhir sepenuhnya. Perekonomian tanpa pinjaman bebas pemerintah terlihat lebih rapuh. Selain kemungkinan resesi di Eropa, perekonomian dunia juga terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Apakah perekonomian Tiongkok dapat pulih dan lepas dari Japanifikasi akan bergantung pada Tiongkok. Sejauh mana pemerintah terus menerapkan kebijakan revitalisasi ekonomi. Namun kemunduran dalam penuntutan kebijakan ekonomi Tiongkok baru-baru ini, mulai dari kebijakan nol COVID-19 hingga tindakan keras pihak berwenang terhadap industri teknologi, menunjukkan bahwa tidaklah bijaksana jika mengharapkan pemerintah Tiongkok untuk meluncurkan kebijakan atas langkah-langkah revitalisasinya dengan hati-hati. Lagi pula, karena utang pemerintah daerah, Tiongkok menghadapi pengetatan fiskal. Bersamaan dengan itu,
ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara bertahap memburuk, dan gelombang proteksionisme global terus bermunculan sehingga menciptakan hambatan perdagangan. Menurut Global Trade Alert, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swiss, bahwa jumlah tindakan proteksionis yang diterapkan telah meningkat dari sekitar 9.000 item pada 10 tahun lalu menjadi sekitar 35.000 item saat ini. Meskipun beberapa perekonomian di Asia telah memperoleh manfaat dari relokasi rantai pasokan di luar Tiongkok, namun hilangnya keuntungan akibat duplikasi investasi dan peningkatan spesialisasi menghambat potensi pertumbuhan ekonomi global. Bahkan India yang tumbuh pesat juga menunjukkan kecenderungan perekonomian dalam negeri yang mengkhawatirkan. Sementara negara-negara miskin yang tidak dapat memperoleh manfaat dari redistribusi investasi menderita utang yang tinggi, pertumbuhan yang rendah, dan dolar AS yang kuat. Pada tahun 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) akan terus berupaya mempelajari cara memberikan keringanan utang kepada negara-negara yang menanggung beban setumpuk hutang. Menurut The Economist, bahwa jika defisit AS terus mendorong pertumbuhan ekonominya dan pertumbuhan ekonomi global mengecewakan, maka diperkirakan dolar AS akan semakin menguat sehingga memperburuk penderitaan negara-negara yang memiliki setumpuk hutang ini. Prospek Donald Trump menduduki Gedung Putih tahun 2024 ini mungkin akan memperkuat tren ini. Masa jabatan Trump yang kedua kemungkinan menyiratkan pemotongan pajak yang lebih besar, sehingga menyebabkan defisit yang lebih besar dan eskalasi perang dagang yang lebih besar. Sama seperti pada tahun 2016, saham mungkin naik jika Trump memenangkan pemilu November 2024 mendatang. Tapi ini bukanlah kabar baik. Sampai pada akhir tahun 2024, perekonomian global mungkin tidak lagi terlihat seperti soft landing, tapi lebih mirip seperti awal dari perjalanan liar lainnya. The Economist menyebut Trump sebagai bahaya besar bagi dunia jika terpilih kembali. Mantan Presiden Amerika dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada Minggu 17 Desember lalu bahwa ia merencanakan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika jika terpilih kembali pada 2024 nanti. Berbicara pada rapat umum di Reno, Nevada, Trump juga menyebut Presiden Joe Biden sebagai individu ber-IQ rendah dan presiden terburuk, paling tidak kompeten, dan paling korup dalam sejarah Amerika. Crooked Joe is a low IQ individual. And he is truly the worst, most incompetent, and most corrupt president in the history of our country. In fact, sehari sebelumnya, pada Sabtu 16 Desember 2023, mantan presiden itu mengatakan bahwa imigran tidak berdokumen meracuni darah negara kita. Ia mengulang bahasa yang sebelumnya menuai kritik karena dinilai xenofobia dan mencerminkan retorika Nazi. Mengingat jutaan orang asing ilegal dalam masa pemerintahan Biden yang menginvasi negara kita, masuk akal jika saya terpilih kembali. Kita akan mulai, dan kita tidak punya pilihan, operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Kita harus melakukannya, katanya ketika itu. Trump melontarkan komentar tersebut dalam acara kampanye di New Hampshire, di mana ia mengecam tingginya jumlah imigran yang mencoba memasuki Amerika secara ilegal. Bayangan Trump menyelimuti tahun baru 2024. November 2023 lalu, The Economist meluncurkan serangkaian perkiraan tren pada tahun 2024. Desain sampulnya meninggalkan bumi dan bayangan siluet mantan Presiden AS, Trump, menutupi separuh bumi bagaikan gerhana matahari. The Economist menyebutkan bahwa perkiraan tahunan mereka tidak pernah dibayangi oleh bayangan satu orang seperti pada tahun 2024. Trump menimbulkan bahaya terbesar bagi dunia pada tahun 2024. Demikian The Economist menyebutnya.
The Economist selalu piawai dalam menetapkan isu dan membangun konsep. 2 tahun yang lalu, cerita sampul majalah tersebut menggambarkan Taiwan sebagai tempat paling berbahaya di dunia dan masih dikutip hingga kini. Sekarang majalah tersebut menyebut Trump sebagai sosok yang paling berbahaya. Apakah itu berarti bahwa pada tahun 2024, Trump akan menjadi lebih berbahaya dari Selat Taiwan? Dilihat dari laporan terkait, jawabannya tentu saja ya. Di seberang Samudra Pasifik, komunitas Asia tidak merasakan secara langsung mengenai figur Trump dengan pemilu AS November 2024. Namun topik ini kian menjadi fokus utama media AS. Jajak pendapat yang selalu dirilis dan analisis situasi telah berulang kali menunjukkan bahwa meskipun Trump anti kemapanan, terjerat masalah hukum, dan menghadapi tuntutan pidana karena didakwa mencoba membatalkan hasil pemilu, tapi kemampuannya untuk kembali menduduki Gedung Putih bukanlah sebuah lelucon. Banyak pihak yang secara pesimistis meramalkan bahwa Trump 2.0 akan lebih merusak tatanan Amerika dibandingkan Trump 1.0. Kembalinya Amerika Serikat ke isolasionisme akan memberikan dampak yang tidak bisa dianggap remeh pada dunia. Jajak pendapat yang dilakukan oleh The Economist dan lembaga jajak pendapat YouGov pada akhir November lalu menunjukkan 51% responden percaya bahwa kinerja Trump saat menjabat lebih baik dibandingkan dengan kinerja Presiden Biden saat ini. Sementara hanya 41% yang menganggap kinerja Biden lebih baik. Jejak pendapat New York Times pada awal November juga menunjukkan bahwa Trump memimpin dalam hal dukungan di 5 dari 6 negara bagian utama. Yang lebih celaka lagi, organisasi konsultan Partai Demokrat menemukan bahwa di antara basis Demokrat yang terdiri dari warga Amerika keturunan Afrika, Hispanik, Asia, minoritas seksual, generasi Z, milenial, dan perempuan lajang lulusan perguruan tinggi, responden umumnya mendukung kebijakan Trump. Dalam ingatan mereka, perekonomian AS, inflasi, tingkat kejahatan, dan keamanan perbatasan semuanya jauh lebih baik di bawah pemerintahan Trump dibandingkan sekarang. Partai Demokrat juga secara ideologis lebih ekstrim daripada Partai Republik. Lalu apa yang akan dilakukan Trump jika ia kembali menjadi penguasa Gedung Putih? Terkait ini, Trump selalu blak-blakan dan pendekatannya juga sangat mencengangkan. Pada awal musim semi ini, Trump secara terbuka menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan mendestruksi Deep State di Amerika Serikat, termasuk Badan Keamanan, Intelijen, dan mengancam akan melakukan pembalasan terhadap lawan politiknya. Sekutu Trump, yang disebut MAGA, Make America Great Again, dari Partai Republik berencana untuk menghidupkan kembali perintah eksekutif Plan F yang diluncurkan pada akhir pemerintahan Trump, yang akan memudahkannya untuk memberhentikan sekitar 50.000 pegawai negeri sipil senior, sehingga Trump dapat dengan mudah menggantinya dengan loyalisnya sendiri. Menurut pemberitaan media AS, MAGA Partai Republik sudah menyiapkan daftar loyalisnya. Dokumen kebijakan setebal 1.000 halaman yang mereka rilis antara lain menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan, mengenakan tarif 10% terhadap seluruh barang impor, pemotongan pajak permanen, dan menghapus sistem hak kewarganegaraan bagi keturunan imigran yang lahir di Amerika Serikat. Setelah pengalaman pada masa jabatan pertama, Trump dan timnya akan menerapkan tindakan anti kemapanan mereka dengan cara yang lebih matang dan terkoordinasi. Dari segi kebijakan internasional, konon Trump secara pribadi telah menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan menarik Amerika Serikat dari NATO dan kemungkinan juga mengurangi bantuan militer ke Ukraina. Mengenai isu Selat Taiwan, meskipun Trump memiliki hubungan yang tegang dengan Beijing, namun ia mengibaratkan Tiongkok daratan sebagai meja kantor dan mengibaratkan Taiwan sebagai meja dan ujung pena. Trump yang menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang pengusaha lebih mungkin memperdagangkan Taiwan dibandingkan Biden. Bagi kelompok elit liberal Barat,
Kembalinya Trump adalah sebuah mimpi buruk. Selain merusak tatanan AS, Trump juga akan membiarkan lawan ideologi seperti Tiongkok untuk mengangkat senjata dan menemukan bukti untuk membuktikan kegagalan demokrasi AS, serta akan melemahkan upaya pemerintah Biden untuk mendapatkan dukungan hati Asia dan upaya memperkuat sistem aliansi internasional AS sebelumnya pun akan menjadi sia-sia. Kekhawatiran ini ada benarnya. Sekutu dan penentang Amerika juga secara serius menilai kemungkinan Trump 2.0 dan bahkan merumuskan rencana tanggapan terhadap hal tersebut. Lebih banyak negara juga akan menghindari memilih salah satu pihak untuk menghindari sikap pasif dalam perubahan yang bergejolak. Menurut analis, bahwa Tiongkok sedang mengamati dan melihat apa yang akan terjadi, menunggu Amerika Serikat melakukan kesalahan. Jika Trump berkuasa dan sistem aliansi AS mengendur, Tiongkok akan mendapat ruang bernapas diplomatik. Namun dari pengalaman konfrontasi putaran terakhir perundingan, Tiongkok diperkirakan tidak berharap banyak atas kebijakan Trump terhadap Tiongkok. The Economist menggambarkan Trump sebagai sosok yang paling berbahaya. Faktanya, dunia saat ini penuh dengan risiko. Majalah tersebut mengatakan bahwa tidak ada baku tembak di Selat Taiwan, tempat paling berbahaya di dunia. Rusia, Ukraina dan Israel Hamas sudah saling berperang. Dalam situasi yang bergejolak ini, negara masing-masing di dunia mungkin perlu tetap tenang untuk menghindari kesalahan. Namun, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak terpengaruh oleh situasi eksternal, tidak membiarkan teman atau lawan menentukan kebijakannya sendiri, fokus pada pembangunan sendiri, baru mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai tujuan, memperoleh perdamaian dan kesejahteraan. The Economist, The World Ahead 2024 adalah edisi tahunan yang diterbitkan oleh The Economist yang membuat prediksi untuk 2024 ini. The Economist adalah majalah berita dan peristiwa internasional berbahasa Inggris milik The Economist Newspaper Ltd yang disunting di London, Inggris. Menurut redaksinya, misi The Economist adalah untuk ikut serta dalam pertandingan hebat antara kecerdasan yang terus maju melawan kebodohan yang tak layak dan dengan malu-malu merintangi kemajuan kita. Topik-topik yang dibahas oleh The Economist antara lain berita internasional, ekonomi, politik, bisnis, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Penerbitannya ditargetkan kepada pasar berprestis tinggi dan para pembuat keputusan bisnis dan pemerintah yang berpengaruh. Dalam tulisan-tulisannya, The Economist memiliki sudut pandang editorial yang kuat dalam berbagai isu, misalnya dukungannya terhadap perdagangan bebas. Karena itu, The Economist dapat dianggap sebagai penganut jurnalisme advokatif. Topik-topik yang dibahas oleh The Economist antara lain berita internasional, ekonomi, politik, bisnis, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Walaupun The Economist menyebut dirinya sebuah surat kabar, majalah ini dicetak dalam bentuk majalah pada kertas mengkilap, seperti majalah pada umumnya. Analisnya yang tajam dan berharga memberikan informasi kepada mereka yang ingin menghadapi masa depan yang tidak pasti. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.